Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memberikan kepastian hukum kepada hak masyarakat. Ini adalah bagian contoh salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR. Selain itu, pelantikan kali ini juga telah memperoleh pertimbangan teknis dari BKN dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana aturan yang berlaku. Karenanya, momen pelantikan hari ini bernilai strategis. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi melantik 2 kepala OPD hasil lelang jabatan. Sebanyak 200 warga Kota Bau-Bau menerima sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 9 Mei 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi melantik 2 kepala OPD hasil lelang jabatan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Sebagai pemimpin, saudara-saudara harus mampu menjadi sosok penggerak utama, motivator, pemberdaya, bahkan menjadi pendobrak dari berbagai kebijakan yang telah kita tetapkan. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi resmi melantik Eko Prasetya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau dan Fanti Fridayanti sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Palagimata pada Rabu pagi. Rasman Manafi mengatakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama hari ini merupakan rangkaian kegiatan seleksi terbuka yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Setelah melewati berbagai tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, panitia seleksi telah menetapkan calon pejabat tinggi Pratama berdasarkan berbagai kriteria penilaian yang terukur. Proses dan hasil tersebut juga telah dievaluasi mendapatkan rekomendasi dari KSN. Selain itu, pelantikan kali ini juga telah memperoleh pertimbangan teknis dari BKN dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana aturan yang berlaku. Karenanya, momen pelantikan hari ini bernilai strategis yang harus dimaknai dari sudut kepentingan organisasi untuk menjaga kesinambungan tugas pemerintahan yang selama ini dilaksanakan oleh pelaksana tugas. Selain itu juga pelaksanaan layanan kepada masyarakat dan tentu pembangunan Kota Bau-Bau. Hari ini juga kita melaksanakan pelantikan sebagai bagian dalam kaderisasi dan regenerasi estafet kepemimpinan pemerintahan yang bersifat merit system. Muhammad Rasman berharap kehadiran kedua kepala OPD tersebut dapat membawa organisasi ke arah kinerja yang optimal, inovatif, dan responsif, khususnya dalam mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bau-Bau sesuai tupoksi dan kewenangan pada OPD masing-masing. Prinsipnya, pertahankan dan tingkatkan hal baik yang sudah ada. Di sisi lain, perbaiki hal yang masih kurang dan belum maksimal. Wujudkan bekerja bersama di pemerintahan Kota Bau-Bau. Kolaborasi, sinergi, harmonisasi itu adalah kata-kata penting dalam menjalankan tugas. Segera lakukan konsolidasi internal dan optimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki pada OPD masing-masing. Sebagai pemimpin, saudara-saudara harus mampu menjadi sosok penggerak utama, motivator, pemberdaya, bahkan menjadi pendobrak dari berbagai kebijakan yang telah kita tetapkan. Di akhir sambutannya, Rasman menekankan adanya akselerasi kinerja setiap OPD guna mengkapitalisasi capaian kinerja pemerintah kota secara keseluruhan. Untuk itu, fokus pada pencapaian unit kerja masing-masing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Sebanyak 200 warga Kota Bau-Bau menerima sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dilaporkan Afriansa. Memberikan kepastian hukum kepada hak masyarakat. Ini adalah bagian contoh.
Sebanyak 200 warga Kota Bau-Bau menerima sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sertifikat tersebut diserahkan oleh PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 8 Mei 2024. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi dalam sambutannya mengatakan, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat, salah satunya dengan menerbitkan sertifikat tanah. Memberikan kepastian hukum kepada hak masyarakat. Ini adalah bagian contoh salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR untuk memberikan kepastian kepada hak individu masyarakat. Dikatakan Rasman terhadap masyarakat yang belum menerima sertifikat program PTSL tahun 2024 agar bersabar menunggu karena Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau sedang menuntaskan seluruhnya. Sementara itu, Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan target program PTSL tahun 2024 di Bau-Bau sebanyak 7.000 bidang. Dari target itu, sebut Asmanto, sebanyak 2.000 bidang tanah telah terbit sertifikat dan siap diserahkan kepada masyarakat. Saat ini kami sudah menyelesaikan kurang lebih 2.000 bidang yang siap kami serahkan dan simbolis hari ini diwakili oleh 200 penerima sertifikat. Kepala BPN Bau-Bau ini optimis sertifikat tanah program PTSL dapat dituntaskan seluruhnya pada bulan Juli 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau jamin pasokan komoditi pangan mencukupi kebutuhan warga hingga 2 bulan ke depan. Stok beras dari 12 distributor masih tersedia 1.500 ton. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani. Pemerintah Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 bulan ke depan. Hasil amatan Dinas Perdagangan di sejumlah distributor termasuk Bulog, pasokan beras diperkirakan masih tersedia hingga 1.500 ton, begitupun dengan sayur-sayuran termasuk pasokan ikan. Ketersediaan beras mengindikasikan tidak akan ada gejolak kenaikan harga dalam 2 bulan ke depan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan setiap saat pihaknya terus menjaga rantai pasokan pangan agar harga barang tetap stabil dan tidak memberatkan beban ekonomi masyarakat, termasuk melakukan pengecekan distribusi barang bersama TPID di pelabuhan untuk menjaga pasokan tetap tersedia di pasar. Kalau ketersediaan beras kita, saya kira ini sampai dengan hari ini cukup banyak. Kalau hitungan kita, di tingkat distributor ini ada berapa? 12 distributor yang kami sempat survei, sampai dalam minggu ini kurang lebih masih ada 1.500 ton. Ya, stok kita. Jadi 1.500 ton itu kita berharap ya tidak akan ada kenaikan harga karena banyak stok. Kemudian harga di Makassar juga sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Harga sampai dengan hari ini kalau bicara harga beras sudah hampir normal, tidak seperti harga-harga sebelumnya. Sementara itu, pantauan Dinas Perdagangan sejumlah komoditi di pekan kedua Mei mulai berangsur turun, seperti beras anak beruang turun 2,1% atau harganya saat ini di pasar 15.500 per kilogram. Ikan kembung dan cakalang turun 1 hingga 5%, begitupun dengan sayuran kentang dan wortel masing-masing 28.000 per kilogram dan 18.000 rupiah per kilogram. Beberapa komoditi barang yang masih tergolong naik seperti tomat dan bawang merah, namun dalam waktu dekat kedua komoditi tersebut diprediksi harganya akan kembali normal seiring dengan musim panen petani dari daerah penyuplai. Di samping itu, Dinas Perdagangan Bau-Bau terus memasok komoditi dari luar untuk membantu menstabilkan harga saat ini. Waode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, berikut kita dengarkan bersama perjalanan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani mengulik informasi tentang usaha kopi rumput laut perdana di Kepulauan Buton. Koperasi Produsen Katapai Sula tidak hanya memproduksi katapai sula atau ikan asap, namun juga melebarkan sayap di produksi kopi rumput laut. Kita akan intip cara pembuatannya bersama Ibu Linda Paliran selaku pengurus dari rumah produksi ini.
Bu Linda, apa sih yang melatar belakangi usaha Coffee of Garangga ini? Jadi Coffee of Garangga ini diawali dengan karena kita punya potensi lokal di mana rumput laut banyak ada di Bau-Bau, di Palabusa, di Sula juga ada, dan kopi lokal juga tidak kalah enaknya dengan kopi-kopi lain, sehingga kita terinspirasi kenapa kita tidak memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu juga pula kami kemarin dari dinas perindustrian, kami dibawa untuk KAD di Lombok, dan ini sekaligus kami belajar bagaimana meracik kopi di sana. Sehingga ketika kami pulang, kami ingin langsung mempraktekkan langsung seperti itu. Bu, ini komposisi kopi rumput laut, Bu, ya, boleh bilang begitu. Ini apa saja, Bu? Ya, jadi Coffee of Garangga ini pastinya bahan dasarnya adalah kopi pilihan, terus ada rumput laut, dan ada juga dari krimer nabati, ya seperti itu. Dan sudah tercampur dengan gula. Ada manfaat tersendiri mengkonsumsi kopi of Garangga ini dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya begitu. Keunggulannya, Bu? Keunggulannya pastinya kalau penikmat kopi pasti lebih enak karena di dalam kopi itu tersendiri mengandung vitamin vitamin B2 yang pastinya bagus untuk stamina. Nah, di dalam rumput laut juga mengandung serat alami, dan dia mengandung vitamin K yang mengandung kalsium dan bagus untuk pencernaan. Bu, ada tantangan tersendiri, Bu, dalam proses pembuatan kopi rumput laut ini? Kalau tantangannya sih mungkin hanya dari rumput lautnya saja, karena untuk membuat racikan dari rumput laut ini kita perlu waktu karena harus dikeringkan dulu, harus dijemur dulu kembali sehingga kita bisa memperoleh tepung rumput lautnya. Oke, untuk bahan-bahan lainnya, Bu, untuk bisa memproduksi kopi rumput laut ini, apakah mudah didapat atau bagaimana, Bu? Ya, jadi kebetulan kami kerjasama dengan beberapa UMKM, terutama dari kopinya kami ambil langsung dari lokal, dari pelaku UMKM yang mengelola kopi itu sendiri, dari Kaungkea, dan rumput lautnya sendiri karena banyak teman-teman juga pelaku UMKM yang membudidayakan rumput lautnya, jadi kami langsung mengambil di situ. Jadi kami di sini tinggal meracik kopinya itu sendiri. Ini sudah berapa lama sih, Bu, Ibu merintis untuk kopi rumput laut ini? Kalau merintis kami baru mulai dari kemarin sore, dari mau coba-coba, tapi ternyata setelah kami lempar ke pasar ternyata peminatnya banyak, sehingga hari ini kami kembali produksi lagi kembali. Jadi kita baru mau memperkenalkan produk ini. Ya. Sepertinya, Bu, perdana di Kota Bau-Bau, Ibu, ya, untuk kopi rumput laut. Kalau saya melihat selama ini teman-teman UMKM belum ada yang produksi, jadi ini kesempatan bagus buat kami untuk memproduksi pertama kali. Sudah dijual kemana saja, Bu, untuk kopi rumput laut ini? Kalau rumput laut karena baru kemarin kami produksi, jadi kebetulan kemarin begitu kami produksi, saya langsung buang di grup, ternyata Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo langsung membeli untuk dijadikan oleh-oleh untuk tamunya. Oke, baik. Ke depan, Bu, apa, Bu, target-target dan harapannya begitu? Targetnya kita ingin masuk di pasar modern pastinya, dan pastinya di pasar lokal juga untuk memperkenalkan produk-produk kita, bahwa bukan hanya daerah lain yang bisa memproduksi, tetapi kita Bau-Bau juga bisa memproduksi ini. Yang terakhir mungkin, Bu, ini harga per kemasannya seperti apa? Ya, untuk kemasan kalau ini ada 2 kemasan ini yang tersedia, ini dalam botol kaca dan ini dalam standing pouch. Jadi ini dalam botol kaca ini kami hargai 30.000 dan ini standing pouch 25.000. Jadi bisa terjangkau. Pemirsa Rinet, demikian wawancara kami bersama Ibu Linda Paliran selaku Kepala Unit Produksi Katapai Sula yang juga memproduksi kopi rumput laut di Kota Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi melantik 2 kepala OPD hasil lelang jabatan. Sebanyak 200 warga Kota Bau-Bau menerima sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.